Perkenalkan, nama saya Fajar Siregar. Nama saya Vidi Fian Fantasia Lagan. Nama saya Maria Anggita Sialoho. Nama saya Christopher Sirait. Kenapa sih abang kami di sini dari mahasiswa jurusan abang ini bertanya. Sebelumnya kami tanya dulu, kami boleh bertanya. Kami itu kami bertanya. Nama abang tahu Bang? Dede. Di sini abang jualan apa? Ini produk-produk ini bang didatangkan dari mana? Diambil dari mana? Dari apa? Tanjung. Semua dari Tanjung. Tak ada dari Tanjung. Kenapa harus dari Tanjung? Atau memang dari sana dulu? Karena di sana pembibitan. Di sana pembibitannya gitu. Berarti dari sana. Berarti karena semua dari Tanjung. Oh. Belum pandemi ini bang. Harganya sama atau beda naik atau gimana? Apa makin menurun ya? Karena pertama yang apa itu viralnya ada bunga-bunga itu kan. Kendala tentu di jualan ya. Abang selain toko kayak gini ada juga toko online yang gitu ada bang kantor. Berarti cuma di sini aja gitu. Selama pandemi ini berarti semakin sulit lah kan? Ini lah bang. Itu aja lah itu aja lah. Terima kasih bang. Mana nih bang? Strategi menjaga dan mengembangkan usaha di era pandemi. Bagaimana strategi untuk tetap bertahan sekaligus bisa berkembang di era pandemi ini? Yang pertama, memberi diskon atau penawaran gratis. Cara ini mungkin terdengar berlawanan bagi beberapa orang, tapi jelas cara ini bisa Anda lakukan. Misalnya saja seperti aplikasi Zoom. Saat ini tidak ada yang tidak mengenal aplikasi ini. Semenjak masa pandemi, penggunaannya telah melonjak dari 10 juta orang menjadi 200 juta hanya dalam waktu beberapa minggu. Zoom memberikan penawaran gratis dan memang mereka tidak memperoleh keuntungan. Tapi, yang pasti perusahaan Zoom akan menghasilkan ribuan prospek baru dan pelanggan akan kembali membeli dalam beberapa hari mendatang. Yang kedua, kolaborasi strategis. Setiap usaha memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan. Biasanya, usaha sangat kuat di bidang kompetensi intinya dibandingkan dengan bidang lain. Untuk itu, ini adalah waktu yang tepat untuk berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk melengkapi kelemahan dan membantu membangun produk layanan atau penawaran baru untuk pelanggan. Jadi, inilah saatnya untuk mengidentifikasi dengan siapa bisnis dapat membuat kemitraan untuk menghasilkan pendapatan atau melakukan pekerjaan kemanusiaan. Yang ketiga, menjaga pelanggan lama. Menurut Forbes, biaya akuisisi untuk mendapatkan pelanggan baru bisa 5 kali lebih banyak daripada mempertahankan yang sudah ada. Salah satu dari 3 perusahaan konsultan terbesar di dunia, Bain & Company, menemukan dalam sebuah penelitian bahwa jika retensi pelanggan ditingkatkan 5%, laba dapat meningkat dari 25% menjadi 50%. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan bisnis dengan anggaran pemasaran terbatas adalah dengan menjaga pelanggan lama, pelanggan tetap, dan setia. Di masa krisis ini, untuk mendapatkan output yang maksimal, bisnis perlu lebih cenderung ke arah pemasaran digital atau teknologi pemasaran. Alih-alih menghabiskan untuk akuisisi pelanggan, lebih baik mengidentifikasi pelanggan tetap dan setia yang paling menguntungkan, serta merancang penawaran menarik untuk mereka. Keempat, inovasi bisnis. Diperlukan inovasi untuk mengidentifikasi masalah utama, spesifik, dan unik dari pandemi dan pasca pandemi ini, serta menyelesaikannya. Uber di Amerika Serikat misalnya, memperkenalkan fitur baru Walk Hook. Fitur ini memungkinkan pengemudi memberikan layanan berbeda untuk Uber Rata, Uber Walks, dan lain-lain. Yang kelima, menjadi brand story. Pada saat akhir Perang Dunia Kedua, di saat orang-orang bersiap untuk menghadapi resesi ekonomi besar,
perusahaan mobil di AS mulai meningkatkan upaya mereka untuk mengiklankan produknya. Hal serupa telah dilakukan oleh sebuah perusahaan real estate dengan membuat konsumen mereka memimpikan rumah baru. Saat ekonomi kembali bangkit, kedua perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang paling sukses setelah Perang Dunia Kedua. McKinsey menyarankan perusahaan untuk fokus pada keterlibatan pelanggan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menciptakan hubungan yang dalam. Di masa physical distancing, bisnis harus sepenuhnya memanfaatkan pemasaran digital dan teknologi untuk menjangkau konsumen. Jika saat pandemi ini perusahaan merawat konsumen dan pegawai mereka dengan memberikan nilai dan konten yang layak, maka di masa depan perusahaan bisa mendapatkan hasil ribuan kali lipat. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kami tarik dari mini riset kali ini yaitu masih banyaknya pedagang-pedagang yang belum mengetahui strategi untuk menghadapi pandemi kali ini, di mana mereka belum memaksimalkan inovasi melalui media sosial ataupun e-commerce yang sedang hits untuk melakukan penjualan saat ini. Dan dari itu, semoga dengan mini riset ini mereka dapat melihat dan dapat terbantu dengan strategi-strategi yang kami berikan di dalam mini riset tersebut.